Ya, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar bilangan pecahan dan bilangan berpangkat. Jadi apa sih bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan itu adalah bilangan tidak utuh, yaitu bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan. Dinyatakan dengan A per B. A ini adalah pembilang dan B adalah penyebut. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Contoh dari bilangan pecahan, nah seperti ini. 1 dari 2, 1 dari 4, 1 dari 3, 3 dari 4. Ini contoh-contoh bilangan pecahan. Lalu ada lagi bilangan campuran. Apa sih bilangan campuran itu? Bilangan yang gabungan antara bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan pecahan tadi ya, yang per. Terus bilangan bulat 1, 3. Jadi contohnya ini. 1, 1 per 4. Jadi ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Gitu. 1, 1 per 4 ini sama aja dengan 1 ditambah 1 per 4. Sama aja dengan 4 per 4 ditambah 1 per 4. Karena 4 per 4 kan 1 ya. 4 dibagi 4 kan 1. Sama kayak gini kan. Nah, jadi 4 dibagi 4 ditambah 1 per 4. Sama dengan 5 per 4. Jadi 1 per 4 ini ternyata nilainya sama dengan 5 per 4. Bedanya ini dibuat jadi campuran, sedangkan ini jadi bilangan pecahan biasa. Gitu. Sama dengan selanjutnya. Bisa anak-anak lihat ya di sini. Bisa anak-anak pause terus ngertiin ini gimana gitu. Lalu ada pecahan desimal. Pecahan desimal itu bilangan seperti 0,225. Ini disebut dengan pecahan desimal. Dibacanya 0,225. Dan pecahan desimal ini bisa diubah menjadi pecahan biasa. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nomor 1, ubah pecahan desimal 0,225 menjadi pecahan biasa. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, 0,225 itu berapa angka di belakang koma sih? Ini koma. Terus berapa angka nih? 1, 2, 3. Lalu angka berapa ya yang nolnya ada 3? 1000. Makanya penyebutnya 1000. Pembilangnya tinggal ditulis aja 225. Jadi 225 per 1000 gitu. Dan ini bisa disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya. Jadi ternyata FPB dari 225 dan 1000 itu 25. Jadi sama-sama tuh di atas dibagi 25, di bawah juga dibagi 25. Hasilnya 9 per 40 gitu. Jadi 0,225 sama aja dengan 9 per 40 ketika diubah menjadi pecahan biasa. Lalu di sini ada soal, urutkan pecahan 1 per 2, 5 per 6, 2 per 3, dan 2 per 5 dari kecil ke besar. Nah, caranya kalau ini dimisalkan dengan gambar ya. Di sini ada gambar yang menggambarkan 1 per 2 itu yang kayak gimana sih, 5 per 6 yang kayak gimana, ini yang kayak gimana, lalu 2 per 5 kayak gimana. Lalu dari kecil ke besar katanya. Dari yang kecil ke yang paling besar. Jadi kalau diurutin ternyata yang kecil itu 2 per 5. Selanjutnya yang besar adalah 5 per 6. Jadi bagian yang paling kecil tuh yang sedikit. Yang paling kecil itu yang diwarnain paling sedikit. Gitu. Jadi urutan bilangan pecahan dari yang kecil ke besar adalah 2 per 5, 1 per 2, 2 per 3, dan 5 per 6. Gitu. Soal pertama, hitunglah 1 per 2 ditambah 2 per 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cari KPK dari penyebut. KPK dari 2 dan KPK dari 3. KPK, kita cari KPK dulu. KPK dari 2 apa? 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. KPK dari 3,
3, 6, 9, 12, dan seterusnya. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi mana nih angka yang sama, kelipatan yang sama antara 2 sama 3? 6, ya kan? Nah, berarti 6 ini adalah penyebut yang selanjutnya. Ditaruh di mana Ustazah? Gini. Kan soalnya tadi 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 6-nya kita letakkan di penyebut yang baru di sini. Karena 6 ini adalah KPK 2 dan 3. Terus 6 dibagi 2 hasilnya dikali 1. 6 dibagi 2 hasilnya dikali 1. 6 bagi 2 3. 3 dikali 1 3. Berarti nulisnya di mana? Di sini. 3. Tambah. Karena ini tambah ya. Penambahan. Sama ketiga juga. 6 dibagi 3 hasilnya dikali 2. Ini bagi ke atas kali. Ingat. Di bawah bagi, di atas kali. 6 dibagi 3 2. 2 dikali 2 4. Ya udah, ini udah hasilnya, tinggal dihitung. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Bawahnya tetap 6. 7/6. Terus 7/6 ini udah benar, tapi bisa disederhanakan lagi. Gimana Ustazah? 7/6 ini berapa ditambah berapa? 7/6 ini sama aja dengan, kalau misal kita pecah ya, 6 ditambah 1/6. Bener nggak? Bener. Atau 6 dibagi 6 ditambah 1/6. Bener nggak? Bener Ustazah, sama aja. Mau bentuknya kayak gini atau bentuknya kayak gini sama aja. Nah, 6 dibagi 6, ini lanjut ke sini ya. Ini lanjut ke sini aja. 6 bagi 6, 1. 1/6 tetap 1/6. Nah, ini. Kalau mau sampai sini bisa, boleh. Tapi ternyata bisa disederhanakan lagi menjadi 1/6. Nah, contoh kedua soalnya hitunglah 3/4 dikurang 2/6. Yang pertama cari KPK. Cari KPK dari penyebutnya 4 dan 6. 4 KPK-nya 4, 8, terus 12 dan seterusnya ya. Kalau 6 kelipatannya 6, 12, 18 dan seterusnya. Nah, ini KPK-nya yang sama yang mana? 12. Berarti 12 kita letakkan di penyebut selanjutnya. Tadi soalnya 3/4 dikurang 2/6. 12 itu kita letakkan di sini. Nah, 12. Terus langkah selanjutnya adalah tadi kata Ustazah, yang penyebut dibagi ke bawah, dibagi, terus hasilnya dikali yang atas, dikali. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3, 9. Ini pengurangan, berarti dikurang. Sama, yang ke-6 juga sama. 12 dibagi 6 dikali 2. 12 bagi 6, 2. 2 kali 2, 4. Ini. Berarti hasilnya adalah 5/12. Ini hasilnya. Soal selanjutnya, hitunglah 1/2 dikali 7/9. Jadi kalau perkalian ini beda dengan penambahan dan pengurangan. Jadi tinggal dikali aja. 1/2 dikali 7/9. Kita nggak perlu cari KPK-nya. Langsung dikaliin. 1 kali 7, 7. 2 kali 9, 18. Udah, kalau kali ini aja. Hasilnya 7/18.
Contoh selanjutnya adalah pembagian. Jadi soalnya hitunglah 7/10 dibagi 3/4. Nah, kalau pembagian cukup dibalik. Dibalik apanya Ustazah kayak gini. Soalnya 7/10 dibagi 3/4. 7/10 dikali 4/3. Jadi yang bawahnya ini dibalik. 3/4 jadi 4/3. Tapi tandanya juga berubah dari bagi ke kali. Ya udah tinggal hasilnya. 7 kali 4, 28. Dibagi 10 kali 3, 30. Nah, ini hasil dari 7/10 dibagi 3/4. 28 dibagi 30 ini bisa disederhanakan, bisa diperkecil angkanya. Ini kan gede ya, 28 sama 30. Jadi kita sederhanakan, sama-sama dibagi angka yang sama. Jadi 28 sama 30 dibagi angka yang sama. Kita bagi 2 yang memungkinkan. 28 dibagi 2, 14. 30 dibagi 2, 15. Nah, ini penyederhanaannya. Bisa lagi nggak dikecilin Ustazah? Nggak bisa, coba. Yang satunya, kalau misal ini dibagi 2, bisa. 14 dibagi 2, 7. Tapi kalau 15, nggak bisa. Jadi, yang paling sederhana ini cuma. Nah, contoh soal lain ada di halaman 39, 40, dan 46. Jadi coba anak-anak lihat nanti ya, kalau sudah selesai pelajaran, anak-anak lihat. Kalau bingung, bisa tanya ke Ustazah. Lalu, kita masuk ke bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu terbagi jadi 2, bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Jadi yang positif, ini ada sifat-sifatnya. Bisa anak-anak lihat ya. Kita langsung aja ke contohnya. 2/3 kali 2/2 sama aja dengan 2/3 tambah 2 sama dengan 2/5. Jadi, kalau misal angka utamanya sama, pangkatnya tinggal ditambah aja. Itu sifat pertama. Kalau sifat kedua, pembagian ya. Kalau angka utamanya sama, ini sama-sama 2. Pangkatnya tinggal dikurang. Jadi 2/3 kurang 2. Sama aja dengan 2/1 atau 2 gitu. Nah, kalau sifat ketiga di dalam kurung seperti ini 2/3 pangkat 2. Berarti pangkatnya ini dikali aja, 3 dikali 2 gitu. Kalau sifat keempat ini kan ada di dalam kurung nih. 2 kali 3-nya, sedangkan pangkatnya di luar kurung. Ternyata sama aja dengan 2/2 kali 3/2. Pangkatnya ini masuk ke sini. Itu ya. Sama dengan pembagian yang sifat kelima. Jadi ketika ada angka di dalam kurung dan pangkatnya di luar, nanti dia masuk 2/2/3/2. Ini yang harus anak-anak pahamin ya, nanti dibaca lagi gitu. Lalu ada bilangan berpangkat bulat negatif. Ini sifatnya, contohnya ketika ada angka dengan pangkat negatif, kalau ini 2, pangkat negatif 3 sama aja dengan 1/2/3 gitu. Penyelesaiannya seperti ini. Itu ya, itu untuk bilangan berpangkat bulat negatif. Jadi dibalik tuh, di bawah dia jadi penyebut. Nah, untuk tugas, silahkan kerjakan latihan akhir bab 1 halaman 37. Nomor 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, dan 18 di buku tulis. Dikumpul minggu depan. Jadi dikumpul minggu depan. Nah, silahkan anak-anak kerjakan, tulis jalannya kayak gimana. Kalau bingung, tanya temennya, dan temennya yang udah ngerti, silahkan bantu temennya yang lain. Kalau bingung, bisa tanya ke Ustazah. Gitu aja. Ya gitu aja untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.